Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan workshop Lontara Peduli dengan judul Memaksimalkan Akun Sejuta Umat dengan pemateri kita Bapak Imran Rosadi, founder Lontara UPT SMA Negeri 16 Makassar. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu profil dari Pak Imran. Profil pribadi, sangat termotivasi untuk mengeksplor kemampuan baru dan berbagi ke sesama rekan seprofesi, serta mengikat tali persahabatan dengan sahabat guru senusantara. Jika Bapak Ibu akan menghubungi Pak Imron, bisa rumahnya di Hartako Indah Blok 1 AJ nomor 5 Makassar. Dari Bogor jauh. Emailnya 16imros@gmail.com. Nomor HP-nya 0853 409 4388. YouTube-nya Imrons garis bawah Sagu Sapres. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pendidikan beliau adalah sarjana pendidikan dari Universitas Negeri Makassar tahun 2004 lulusnya. Sedangkan skill yang beliau miliki mengelola kegiatan online, melatih guru dalam mengelola template online, mengajar menyenangkan dalam kondisi daring dan luring, kemampuan berbagi dan belajar secara ikhlas. Pengalaman bekerja 16 tahun sebagai guru, 5 tahun sebagai pelatih guru, 1 tahun pengelola kegiatan online. Pengalaman melatih dari 2016 sampai sekarang, banyak banget nih Bapak Ibu. TOT Samsung IGI Sulawesi Selatan, TOC 3 Kanal IGI Sulawesi Tengah, workshop Sagu Sapres IGI Bengkayang Pontianak, workshop Sagu Sapres IGI SSLC, roadshow workshop 24 kota Kabupaten se-Sulawesi Selatan, pelatih rekor muri workshop IT serentak se-Sulsel, instruktur ICT Siameo IHT SMA YPS Soroako, IHT SMA 9 Pinrang, IHT SMA 4 Pangkep, fasilitator MKD Lontara, pendamping pendidik guru penggerak Angkatan 1 Sulawesi Selatan. Begitu CV dari pemateri kita. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Pak Imron untuk memaparkan materi workshop hari ini. Silakan. Iya, terima kasih Ibu Umi. CV-nya kurang banyak ya, jadi Ibu Uminya enggak lama-lama bicara. Oke, saya coba share dulu. Materi kita materi sederhana Bapak Ibu, jadi enggak perlu terlalu stres hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir hari ini tetap dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan dilindungi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan pelatihan yang materinya tidak terlalu ribet buat Bapak Ibu yang memiliki keterbatasan dalam hal IT, tapi materi ini akan jadi mudah sekali buat Bapak Ibu yang sudah sering. Ini ada ini katanya suaranya kecil banget. Kecil sekali ya? Ini sudah full volume soalnya. Mungkin didekatkan. Halo. Yang lain gimana, Pak Samsir? Yang lain gimana? Kalau saya aman sih. Ya, sudah aman. Ya. Ya. Oke, lanjut Pak. Ya. Mudah-mudahan suara saya enggak terlalu kecil karena ini sudah hampir teriak-teriak dari sini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Jadi materi tentang akun Google ini materi yang sebenarnya sudah lama sekali, apalagi untuk guru-guru yang memang berkutat dengan IT. Tapi untuk Bapak Ibu guru yang
Kemarin berkah pandemi tiba-tiba langsung jadi guru pengguna IT. Materi ini kami harapkan sangat bermanfaat nantinya karena hasil diskusi saya dengan beberapa rekan guru yang usianya mungkin 50-an tahun ke atas, beliau belum terlalu paham apa itu akun Google. Padahal sehari-hari hampir menggunakan akun Google. Jadi mudah-mudahan materi sederhana ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu yang memang belum memaksimalkan akun Google-nya, walaupun telah memiliki. Itu. Saya akan paparkan sedikit materi singkat. Untuk prakteknya nanti biar agak lama untuk materi prakteknya ya. Saya paparkan materi singkat dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu yang telah mengetahui akun Google atau baru beberapa kali menggunakan akun Google sendiri ada beberapa jenis ya. Hasil identifikasi saya itu ada 4 jenis, ada 4 level akun Google itu. Akun Google yang pertama tentunya akun yang pribadi, yang Gmail. Ketika kita buat akun Gmail itu sudah otomatis sebagai akun Google juga. Itu untuk akun pribadi. Nah, akun Google pribadi ini yang akan kita utak-atik agak lama dalam workshop kita. Juga akun yang berbayar, biasanya kita lebih mengenalnya dengan akun G Suite, Google Suite. Itu biasanya dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi yang bisa juga sebagai organisasi nirlaba atau organisasi yang memang berkutat mencari keuntungan dari penjualan akun G Suite-nya itu. Jadi ada yang akun manage Google Play, ada yang G Suite yang standar biasa, ada juga yang hanya untuk cloud identity-nya saja, hanya untuk penyimpanannya saja. Ini banyak sekali yang dijual belikan, diiklan-iklankan, baik itu di Instagram, di Facebook, banyak sekali yang menjualnya dengan biaya yang ya menurut saya untuk kaum guru itu luar biasa mahal karena sudah sampai ada yang menjual akun cloud identity itu sampai 500.000 per akun. Itu luar biasa mahal. Kalau akun Google Suite sekitaran 100 sampai 200.000 per akun. Itu juga luar biasa mahal kalau hanya untuk kegiatan pendidikan. Kalau hanya untuk guru-guru atau pendidik itu sudah luar biasa mahal. Tapi itu akan menjadi sangat murah kalau kita bisa maksimalkan. Nah, saya ambil contoh kalau akun Google yang biasa, akun Gmail nanti akan kita bicarakan agak lama. Tapi ada akun yang dari Kementerian Kemdikbud itu ada akun belajar.id. Akun belajar.id itu akun G Suite untuk organisasi. Jadi itu untuk government juga. Itu yang kita gunakan bersama-sama, hampir mungkin bisa dikatakan sudah 70-an% guru yang menggunakan akun G Suite. Saya sendiri memiliki akun G Suite, tapi masih ada beberapa teman yang kewalahan dengan kepemilikan akun belajar.id tersebut, akun G Suite tersebut. Padahal cara memperolehnya sangat mudah. Yang penting Bapak Ibu terdaftar di Dapodik kalau yang dari kementerian. Kalau yang dari Kemenag itu kayaknya ada proses mendaftar tersendiri di portal
portalmadrasah.id itu. Jadi buat Bapak Ibu, mungkin saya sedikit menghimbau, tidak perlulah kita membeli kalau menemukan iklan penjualan atau apa itu tidak langsung buru-buru membeli, padahal kita sudah disediakan akun G Suite dari pemerintah. Jadi tidak perlu, kecuali kalau memang Bapak Ibu punya kebutuhan lain. Seperti saya memiliki akun G Suite itu di superdrive.com, itu jauh sebelum pemerintah memberikan akun belajar.id. Jadi itu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu jarang ya, tapi mudah-mudahan sering untuk mengklik titik 9 ketika Bapak Ibu membuka browsernya. Kalau browsernya Google Chrome, kalau browsernya itu Google Chrome, itu biasanya ada titik 9 di hampir di sudut kanan layar. Jadi di titik 9 situ banyak menu-menu atau fitur-fitur atau produk. Kita bahasakan produk ya kalau Google. Yang sebenarnya jarang kita manfaatkan semuanya. Paling sering mungkin hanya memanfaatkan Gmail saja. Ada yang mungkin sesekali waktu memanfaatkan Google Maps. Buat Bapak Ibu yang sudah sering nonton YouTube, mungkin ini nih. Tapi YouTube di sini bisa untuk kita menonton, bisa juga untuk kita sebagai pemilik channel. Tuh. Banyak sekali Bapak Ibu yang hanya menonton YouTube ya. Saya di sekolah anak saya saja itu pembelajaran daring mereka di sekolah anak saya itu selalu hampir tiap hari ada link YouTube yang dikirimkan oleh gurunya, tetapi link YouTube tersebut milik dari guru lain, guru di sekolah lain, bukan guru milik gurunya, tapi materinya materi yang sama. Jadi sangat disayangkan kalau memiliki akun Google, sudah memiliki channel YouTube, tetapi mengajarnya malah minjam video dari channel lain. Kenapa tidak membuat sendiri? Itu menurut saya salah satu yang belum kita maksimalkan di pemanfaatan akun Google kita. Kemudian ada yang Google News atau Google Berita, ada juga Google Kontak. Ini biasa Bapak Ibu guru kalau mengganti smartphone-nya lagi, mengganti device smartphone-nya, biasa ada kekhawatiran kontaknya terhapus. Itu. Nah, kenapa tidak di backup di Google Kontak? Selama Bapak Ibu masih memiliki akun Google, masih hafal passwordnya, itu akan tersave di Google Kontak. Kecuali kalau Bapak Ibu yang mendelete sendiri Google Kontaknya, itu sudah terhapus juga itu. Kemudian ada Google Drive. Google Drive ini penyimpanan cloud. Kalau kita memiliki akun Gmail biasa, dia penyimpanannya hanya sampai 15 GB. Kalau kita upgrade ke G Suite, kita memakai akun G Suite, itu penyimpanannya sudah unlimited, sudah tidak terbatas. Itu ya, ada Google Translator, Google Foto, Google Duo. Google Duo ini untuk Vicon. Google Meet juga untuk Vicon, tapi Google Meet untuk Vicon yang sudah bisa sampai 100 partisipan. Jadi sudah bisa kita pakai untuk mengajar. Itu karena saya rasa kalau tidak paralel ya jumlah siswa kita mungkin 30-an sampai 36, 30. Mungkin maksimal 42 ya, 42 maksimalnya siswa kita. Jadi sudah memungkinkan sekali pakai Google Meet. Di Google Meet juga sudah ada perekamannya dan tersimpan langsung ke drive kita. Sisa kita nanti mengkontrol kapasitas dari drive kita, apakah masih kosong atau sudah full. Kemudian ada, kalau kita klik ke bawah lagi, klik ke bawah dari titik 9 ini masih ada beberapa menu mulai
Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide. Ini kalau biasa di laptop kita yang pakai Office, Google Dokumen ini Microsoft Word, gitu ya. Google Spreadsheet ini kurang lebih fungsinya bisa sebagai Microsoft Excel. Google Slide ini yang biasa kita manfaatkan sebagai PowerPoint. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Word, Excel, dan PowerPoint, nah untuk di akun Google Bapak Ibu yang dokumen ini, Google Docs, Google Spreadsheet, dan Google Slide ini bisa kita manfaatkan secara online bersama-sama. Itu kalau Office, Bapak Ibu perlu memakai Office 365 yang full online, itu untuk memanfaatkan fitur misalnya PowerPoint Live. Itu PowerPoint Live itu sekarang fungsinya kurang lebih sama dengan Google Slide itu. Kemudian Google Books ini Bapak Ibu yang punya minat literasi yang tinggi boleh di sini. Hangouts ini kurang lebih mirip dengan Google Duo, tapi Hangouts ini biasa lebih bagus untuk menu chatting. Kemudian ada Google Keep untuk catatan, Google Jamboard untuk mengajar secara interaktif. Dari Jamboard ini untuk bisa kita fungsikan sebagai papan digital. Jadi Bapak Ibu yang mengajar sinkronus secara di PJJ bisa menggunakan Jamboard sebagai alternatif papan tulis. Itu alternatif papan tulis. Kemudian banyak sekali ya, ada Google Earth buat Bapak Ibu mungkin yang senang berpetualang atau apa ya, senang melihat-lihat dunia luar atau punya siswa yang punya minat dunia luar, nanti boleh kita pakai Google Earth. Kemudian Google Collection, Pop Ads, Google Ads, seni dan lain-lain. Seni dan musik ya di sini. Ini menu-menu yang saya pribadi belum pernah akses ya, Google Ads dan Google Podcast. Tapi podcast ini biasa orang pakai untuk isinya itu menu-menu kayak aplikasi-aplikasi baru untuk siaran tambahan, siaran online. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin mau mengembangkan pembelajaran seperti wawancara di radio atau live podcast, itu mungkin bisa saja mempelajari di sini. Nah ini bedanya ya, ini kalau kita belum login, nah ini kalau kita sudah login. Nah kalau kita sudah login, ada tambahan beberapa menu seperti yang kalau yang memang biasa kita sudah punya akun, kayak Classroom. Ini saya sudah login, akun saya sudah aktif. Nah, ada tambahan langsung menu Classroom karena memang saya gunakan akun Google saya yang ini, itu sudah ada Classroom-nya. Jadi langsung muncul menu Classroom, ada juga Google One. Google One ini sejenis Google Drive, tapi dia lebih spesifik. Saya sendiri tidak gunakan karena berbayar. Itu. Masih ada menu-menu lain selain itu. Jadi Bapak Ibu, di Google Drive, Google akun kita itu banyak sekali menu-menu yang kalau kita bisa maksimalkan untuk pembelajaran kita, itu Bapak Ibu sudah bisa dikatakan guru yang memiliki level IT yang sangat bagus. Itu guru yang bisa memanfaatkan teknologi yang sangat bagus. Jadi kenapa pemanfaatan akun Google ini saat ini sangat dibutuhkan, karena sangat disayangkan kalau Gmail atau email yang Bapak Ibu punya itu hanya Bapak Ibu manfaatkan untuk mengirim dan menerima pesan saja, mengirim dan menerima pesan, ataukah sekadar untuk pakai nonton YouTube dan lain-lain. Bapak Ibu masih banyak guru yang tidak memaksimalkan Google Drive-nya, tidak memaksimalkan Google Meet-nya, padahal tidak memaksimalkan Google Docs, Google Sheets, dan Slide, padahal ini sangat bisa dipakai untuk pembelajaran.
menggunakan Jamboard, Classroom, dan lain-lain. Bapak Ibu yang ngajar geografi atau ngajar sosiologi, mungkin ini Google Earth sangat bagus sekali. Bukan sebagai Google Maps biasa, tapi Google Earth ini sedikit membuka wacana kita tentang dunia luar. Jadi kita tidak perlu ke Gunung Everest kalau hanya untuk melihat puncaknya seperti apa. Kita tidak perlu ke Menara Eiffel kalau hanya untuk melihat lingkungan dari Eiffel itu seperti apa. Kita tidak perlu jauh-jauh umroh ke Mekah kalau hanya untuk melihat dari tangkapan layar satelit Mekah itu seperti apa. Jadi ini bisa melalui Google Earth. Itu ya Bapak Ibu. Jadi materi-materi kita nanti akan berkutat tidak di semua produk ini. Nanti untuk penugasan hanya berkutat di Google Docs, Google Sheets, Slides, di Drive, dan Classroom. Itu jadi tidak jauh-jauh dari itu. Bisa juga Bapak Ibu kalau sudah terbiasa dengan Jamboard, nanti boleh pakai Jamboard. Nah, selain itu aplikasi akun Google kita ini bisa digunakan di beberapa aplikasi di luar dari produk Google sendiri. Itu misalnya Bapak Ibu pakai Quizzes untuk quiz online, Kahoot juga untuk quiz online, Canva untuk Canva sekarang sudah bisa untuk buat video pembelajaran, Powtoon untuk video-video animasi, Prezi, Brainly buat Bapak Ibu yang punya anak yang agak susah untuk berhitung atau apa, itu bisa sesekali pakai Brainly. Saya sering pakai Brainly untuk cari soal-soal yang bagus. Brainly ini kumpulan soal dan jawaban. Bisa untuk Zoom, Webex yang kita pakai sekarang. Webex itu sudah bisa pakai akun Google, daftarnya banyak sekali, jadi banyak sekali. Bisa pakai Instagram, Facebook. Bapak Ibu mungkin ada yang punya akun Shopee, itu sudah bisa pakai akun Google-nya. Lazada, mobile banking, semua itu mobile banking kita bank manapun itu biasa login pakai Gmail secara tidak langsung, itu menggunakan akun dari Google itu. Walaupun ada beberapa penyedia lain seperti Microsoft ada akun Office atau apa, tapi kenapa akun Google? Hasil pantauan saya pribadi dan teman-teman, hampir 90% pendidik atau guru di Indonesia itu memiliki akun Google itu. Walaupun ada akun lain seperti Office dan lain-lain, itu setidaknya pasti guru punya Gmail. Oke. Nah, untuk ini kita coba langsung ya. Kita coba langsung. Saya stop share dulu. Ini mungkin bisa lebih interaktif ya, karena tidak banyak partisipan, sekitar 40-an. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin bisa langsung diajukan sambil saya menyiapkan tampilan langsungnya. Suara saya masih didengar Bapak Ibu? Di beberapa kedengaran Pak, cuman agak sedikit naik sedikit volumenya. agak kecil ya? Apa pengaruh headset saya yang agak kecil? Ini sudah 100% di sini. Oke, saya coba share. Kita dari Google Chrome biasa ya. Oke, nah, ini kita pakai Google Chrome. Bapak Ibu pasti punya Google Chrome ya, yang pengguna HP maupun laptop sudah pasti ada Google Chrome. Google Chrome ini salah satu produk Google untuk sebagai browser ya, browser kalau kita masuk ke internet itu. Biasa juga
istilahnya kalau cari sesuatu informasi kita Google aja. Padahal ada ini Google Chrome, dia langsung terintegrasi dengan search engine-nya, mesin pencarinya itu. Ini search engine-nya di sini, kita tinggal ketik apapun yang kita butuhkan, itu langsung masuk ke pencarian. Nah, ini tampilan dasar Google Chrome kita. Sudah langsung ada Gmail buat Bapak Ibu yang memang mau membuat Gmail baru, itu boleh dari sini. Ini image untuk untuk mencari gambar ya, biasa. Nah, yang ini yang saya maksud, yang masih banyak, mohon maaf, masih banyak guru-guru yang jarang mengklik titik 9 ini, padahal isinya titik 9 ini yang seperti saya sampaikan tadi luar biasa banyak. Itu buat Bapak Ibu yang pengen buat akun, tinggal klik ini bisa sekaligus pengen buat game email ya, buat akun, masukkan nama depan, nama belakang, nama penggunanya itu, kemudian sandi atau password, kemudian kita konfirmasi sandi atau password. Setelah itu kita centang ini, tampilkan sandi untuk mencocokkan ya sandi yang kita masukkan dengan yang dikonfirmasi. Kemudian kita klik next, itu kemudian kita lanjutkan seperti biasanya untuk membuat. Itu untuk menu pembuatan akun. Itu ya. Kalau saya coba langsung masuk ke akun saya ya. Saya coba masuk langsung ke akun saya. Ini email lama saya ya. Oke, karena saya aktifkan verifikasi 2 langkah. Bapak Ibu yang memiliki beberapa akun, jangan lupa diaktifkan ini verifikasi 2 langkahnya. Yang kalau saya pribadi langsung koneksikan dengan HP saya, jadi kalau ada upaya masuk ke akun saya, itu pasti muncul notifikasi di HP saya. Seperti yang tadi barusan saya lakukan, muncul notifikasi. Ininya di Bapak Ibu langsung setting nanti privasi dan personalisasi itu. Bapak Ibu perlu sekali untuk mengamankan data sendiri ya. Apalagi Bapak Ibu biasanya menerima link-link phishing yang paling sering, yang sekarang lebih, yang buat saya greget sebenarnya, kenapa link phishing itu makin lama makin banyak yang beredar. Karena memang di luar negeri itu, di luaran sana ya, ada memang kelompok yang memanfaatkan penjualan data-data pribadi kita. Itu jadi data-data pribadi kita itu dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu. Oke, saya lanjutkan share lagi. Bu Umi, belum ada yang bertanya ya? Oke, jadi ini Bapak Ibu kalau mau nah ini storage saya baru, karena ini email yang lumayan baru ya, belum 1 tahun saya pakai. Jadi storage-nya belum sampai 1 giga dari 15 giga. Kemudian kalau mau memproteksi akunnya dari sini ya Bapak Ibu, ini bisa di-Indonesiakan kalau Bapak Ibu agak kewalahan dengan bahasa Inggris.
Kita masuk lagi ke sini, ke titik 9. Bapak Ibu, saya coba kalau Google Meet mungkin ini sebenarnya pengen sekali saya praktikkan, tapi karena kita ada di Webex, khawatirnya ada kendala karena ini fungsinya sama kalau kita pakai Zoom. Jadi ini Google Meet produk untuk pertemuan online virtual ya, untuk Vicon, jadi kalau Bapak Ibu mau mengajar tidak perlu lagi beli Zoom atau langganan Zoom ya. Bapak Ibu cuma pakai Google Meet saja kalau mau ngajar. Ini lebih praktis penggunaannya, tidak pakai bayar-bayar dan macam-macam gitu. Kalau untuk video call biasa ini pakai Google Duo, tapi ini bagusnya kalau pakai smartphone ya. Di Hangouts juga sudah bisa. Tapi kalau untuk mengajar di kelas yang lebih dari 15-an anak sampai 40-an, ini boleh pakai Google Meet. Google Meet ini bisa nampung sampai 100 partisipan. Kita tidak praktekkan sekarang karena khawatir akan double dengan Webex yang sementara jalan. Untuk YouTube, saya sarankan Bapak Ibu bukan hanya sebagai penonton, tapi cobalah membuat konten pembelajaran, video Bapak Ibu sedang mengajar ataukah sedang menampilkan PowerPoint ataukah sedang mengajar di Google Meet, direkam, nanti kirim ke YouTube. Itu sebagai jejak digital bahwa Bapak Ibu sebagai pembuat konten atau guru digital zaman sekarang. Jadi nih, jadi jangan sebagai penonton saja, Bapak Ibu usahakan pakai YouTube ini sebagai penyimpan kontennya. Google Play buat Bapak Ibu ini kalau guru-guru sih mungkin bisa dimanfaatkan untuk beli aplikasi atau download aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran ya, dari biasanya kalau dikoneksikan dengan Android ini. Biasa juga untuk kalau anak-anak sih di Google Play biasa buat akun itu untuk beli apa ya, seperti token-token untuk mereka main game atau apa itu di Google Play. Google News atau untuk berita, Gmail untuk ya email kita untuk ini. Kemudian Google Contact untuk menyimpan kontak kita ya, apa itu berupa nomor telepon atau email dari teman, itu boleh di Google Contact. Saya terus saja ke bawah Google Drive. Ini saya tidak mau jelaskan lanjut, tapi kalau Bapak Ibu misalnya gini, menu-menu yang ada di sini tidak akan saya jelaskan semuanya karena kita terbatas waktu. Tapi apabila Bapak Ibu ada ketertarikan dari salah satu atau beberapa menu di sini, itu bisa kita lanjutkan di grup WA nantinya. Itu di grup WA nantinya. Itu. Kemudian yang akan agak banyak kita praktekkan bersama ini di Google Dokumen. Ketiga ini ya, Google Sheet, Google Dokumen, Google Slide, itu bagaimana caranya biar bisa kita gunakan secara bersama-sama. Kemudian ada juga Jamboard, Classroom. Classroom ini sebenarnya salah satu kebutuhan vital kita di PJJ, di pembelajaran zaman sekarang ya. Bukan hanya di pembelajaran jarak jauh yang kena pandemi, tapi untuk pembelajaran selanjutnya, Classroom ini sangat bisa kita maksimalkan penggunaannya. Itu apalagi Pak Mas Menteri sudah mengumumkan jauh-jauh hari bahwa walaupun pandemi usai, pembelajaran online itu diusahakan tetap bisa dimaksimalkan. Itu jadi ke depan kalaupun pandemi corona ini lewat, kita tentunya akan menerapkan istilahnya blended learning atau pembelajaran gabungan antara online dan offline atau daring dan luring. Tuh, sehingga memang guru-guru
ke depan masih sangat membutuhkan kelas maya. Salah satunya itu Classroom. Jadi Google Classroom ini menurut saya salah satu bukan yang terkomplit atau terlengkap, tapi salah satu kelas maya yang paling banyak digunakan saat ini. Itu salah satu kelas maya atau kelas digital yang paling banyak penggunanya saat ini yaitu Google Classroom. Karena mudah dioperasionalkan, bisa menyimpan banyak materi-materi, walaupun kalau kita pengguna Gmail biasa, daya tampung dari Google Classroom ini terbatas, kalau tidak salah hanya sampai 250 siswa. Itu. Tapi saya rasa agak-agak sudah memadai kalau sampai 250 siswa ya. Itu sudah berapa kelas bisa masuk. Itu. Kemudian ada Google Earth ini. Dari di sini pun masih ada, kalau kita klik ya, kita coba klik, di sini masih banyak produk dari Google lainnya. Ini masih ada Android TV, tidak bisa kita praktekkan semua sekarang. Ada Cardboard, ada Google Chrome ya, ini yang paling sering kita pakai. Chrome Enterprise itu kurang lebih sama. Kalau Chromebook ini, kalau Bapak Ibu pengguna laptop atau device yang memang integrasi dengan Chromebook, ini langsung terpakai. Itu. Buat kontak, finance, buat ini mungkin guru ekonomi ya, atau guru akuntansi mungkin akan lebih kena kalau pakai yang di sini. Masih banyak yang lain ini. Ke bawah ini masih banyak, saya pribadi belum semuanya saya explore. Google Scholar ini buat biasanya dosen-dosen untuk di sini ya, untuk cari jurnal dan lain-lain. Google Cendekia kalau di Indonesia kan Google Cendekia. Snapseed ini aplikasi atau produk yang luar biasa bagus buat kita yang mungkin ada hobi fotografi dan tipografi. Jadi ini bisa digunakan untuk media pembelajaran dua dimensi. Jadi yang suka buat flyer, suka buat brosur, poster, ini di Snapseed bagus sekali. Ke bawah ini YouTube, banyak sekali ya. Ini yang paling keren sekarang YouTube VR. Jadi tapi kalau kita tidak punya Google-nya, tidak punya kacamata VR-nya ya, ini agak kurang maksimal. Tapi kalau punya ini keren sekali. Ada juga YouTube Kids untuk video untuk yang memang sudah dibatasi oleh pengguna usia khusus anak-anak. Banyak sekali ya yang ke bawah ini bisa kita manfaatkan. Nih. Ini semua produk atau aplikasi yang disediakan oleh Google melalui akun Google kita. Akun Google yang Gmail biasa ya. Oke, kita coba masuk ke salah satu. Bapak Ibu mau yang mana dulu? Ada request, kita masuk ke Google Docs atau Google Classroom. Dari Google Doc aja, Pak. Oke, dari Google Docs. Mana Google Docs-nya? Oke. Nah, di Google Dokumen, Bapak Ibu nanti bisa berbagi dokumen ya sebenarnya. Yang buat Bapak Ibu yang apa ya, misalnya mungkin pengurus MGMP. Nah, pengurus MGMP itu bisa berbagi dokumen. Ini banyak sekali dokumen-dokumen yang kalau saya pribadi ini soal-soal sekolah ya.
Ini jangan diminta ya Bapak Ibu, saya cuma memperlihatkan. Jangan diminta karena ini soal-soal sekolah saya. Saya tidak punya kewenangan untuk naik. Ini soal saya dengan Pak Ramlan ya, sama-sama guru biologi. Nah ini kalau diambilkan linknya, ini kita bisa untuk mengetik bersama itu. Jadi mengetik bersama. Jadi saya ngetik halaman 1 misalnya, atau di kolom 1, guru yang lain yang memiliki link yang sama itu bisa juga mengetik di halaman yang lain. Gitu. Ini bisa diedit, apakah pengguna yang lain hanya bisa melihat, apakah bisa sekaligus mengedit. Caranya, kalau dokumen yang ini kita mau, kalau sekarang kan Bapak Ibu hanya bisa membaca langsung ya, membaca langsung di layar Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya yang kolom menu share-nya ini saya aktifkan, saya klik ya. Saya hanya memperlihatkan ke Bapak Ibu, tapi linknya saya tidak share ke Bapak Ibu. Nah, ini saya setting ke siapa saja yang memiliki link itu bisa mengedit. Nah, setelah ini, kalau link ini saya copy dan share ke Bapak Ibu sudah bisa bersama-sama dengan saya, siapa saja yang memiliki linknya itu bisa mengedit dokumen ini, Jadi sangat bisa sekali untuk kalau kita MGMP jarak jauh ya. MGMP kan sekarang banyak MGMP yang kesulitan tatap muka. Nah, ini bisa dengan memanfaatkan Google Dokumen, kita bisa biasanya kan kalau kartu soal dan lain-lain, ujian sekolah itu dikerjakan di MGMP. Nah, ini sangat memungkinkan kita mengerjakan dari rumah masing-masing, tapi produknya tersimpan di satu drive. Gitu. Nah, ini logo share-nya yang tadi terkunci ini sudah terpublikasi. Ini bisa dikembalikan, dikunci lagi kalau Bapak Ibu misalnya sudah selesai, kita kunci kembali. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya untuk 2 atau 3 orang untuk kolaborator, itu Bapak Ibu minta emailnya dan tambahkan email yang ada di sini. Tambahkan emailnya sebagai kolaborator file ini. Itu ya. Saya mau cobakan satu blank dokumen. Nah, di blank dokumen ini saya mau Bapak Ibu coba mengetik ya. Oke, saya ada mengirim link ke kolom chat di Webex. Minta tolong teman panelis apa? Saya lupa melihat apakah terkirim ke all attendee atau all panelis. Di all panelis nggak ada. Ini sudah ada yang masuk, berarti sudah ada sudah terkirim ke attendees. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada 2 orang yang masuk setelah mengklik. Nah,
Pak Hasan ya. Benar Pak, saya mau minta tolong Bapak Ibu mengetik namanya, ketik namanya dan asal sekolah itu. Jadi ada Ibu Anik, Ibu Arpin, Bapak ya, Bapak Arpin Hasan dari ini. Nah ini kita ndak ada, ini kita ndak satu lokasi. Ada yang dari Bitung, Pak Arpin dari Bitung, Ibu Anik dari Magetan Jawa Timur, gitu ya. Ini ada 6 orang yang telah bergabung. Ini salah satu manfaat dari eh, Google Docs yang bisa kita pakai bersama-sama dari jarak jauh. Itu dari jarak jauh. Itu. Jadi ini bisa saja nanti Bapak Ibu yang mengajar setting pembelajaran atau mungkin LKPD ya, lembar kerja untuk siswanya menggunakan Google Docs. Jadi tinggal Bapak Ibu siapkan kolom-kolomnya, tabel-tabelnya, pertanyaan atau tugas yang akan anak-anak peserta didik kita laksanakan, kerjakan. Tinggal di-share aja linknya mungkin di Classroom. Di-share linknya di Classroom atau di grup WA ya. Grup WA ini WA ini saya istilahkan yang menyelamatkan pendidikan di Indonesia. Kenapa WA saya istilahkan aplikasi penyelamat pendidikan di Indonesia? Ya bisa dikatakan 90-an mungkin saja bahkan 100% guru di Indonesia memakai aplikasi WA untuk berkomunikasi dengan peserta didiknya pada saat ini. Ini luar biasa, ada Pak Waluyo dari Kalteng, ada Ibu Rukiah dari Aceh ya, Lok Sumawe. Yang baru mengetik ini Ibu Ratnawati. Nah, ini kayaknya dari Bantaeng ini. Ibu Ratna dari Bantaeng ya. Pak Basiran dari SD Bantaeng Makassar. Banyak. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu yang telah mengetik namanya di ini. Jadi ini semua ada ininya ya. Nah, Ibu Rukiah ini kalau nggak salah Ibu Rukiah membesarkan hurufnya ini bisa sekali gitu. Jadi ke depan kenapa kita harus sering-sering memakai aplikasi seperti ini ke peserta didik kita, biar mereka nanti di masa depan sudah bisa berkolaborasi, memanfaatkan aplikasi ini bisa saja untuk zaman mereka kuliah atau nanti mereka bekerja, aplikasi semacam ini akan mereka gunakan. Jadi tidak kaget lagi peserta didik kita tidak kaget lagi karena kita sudah membiasakan mereka memanfaatkan aplikasi seperti ini, berkolaborasi dari jarak jauh untuk menyelesaikan mungkin satu job desk atau apa itu. Ini sangat bisa sekali. Jadi saya pribadi berharap Bapak Ibu yang sudah terbiasa pakai Google Docs untuk pembelajaran itu agar sering-sering saja memberikan tugas kepada peserta didiknya dengan materi seperti ini. Itu mengerjakan satu tugas memakai Google Docs. Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum, Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan deh di Google Docs ini. Kalau Bapak Ibu ada yang pengen mau ditanyakan terkait dari materi untuk saat ini untuk materi Google Docs. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Langsung saja ketik pertanyaannya. Ini ada pertanyaan sebentar. Lebih ke gini, bagaimana info Facebook dan iklan tidak masuk ke email kita, Pak? Oh, itu pengaturan notifikasi. Pengaturan notifikasi dari akun Google-nya. Itu bisa diblok kok. Diblokir
bukan media sosialnya yang diblokir, tapi notifikasinya, pemberitahuannya itu. Terus ini, untuk mengelola akun agar tidak diambil datanya oleh orang lain bagaimana? Untuk Drive kita, penyedia akun kita ini, Google, lumayan punya tingkat keamanan tersendiri. Itu. Tapi kalau kita memanfaatkan yang saya katakan tadi, itu kita sudah memang men-setting isi dari akun kita itu privasi dan tidak kita publikasi keluar. Itu. Sayangnya ada beberapa yang kurang men-setting keamanan dari akunnya. Jadi setelah punya akun Gmail, ya dibiarkan saja itu akun Gmailnya, tidak diaktifkan pengaturannya untuk keamanan. Ini yang kadang dijebol oleh orang-orang yang lebih pintar di luar sana, menjebol akun-akun kita. Ya mudah-mudahan akun kita tidak menyimpan hal-hal yang pribadi yang bisa dijebol oleh orang lain. Tapi kemungkinan itu ada kalau kita tidak mengaktifkan keamanannya. Nanti saya kalau ada waktu saya akan praktekkan cara mengaktifkan privasi dan keamanannya. Baik, Pak, ini ada pertanyaan berikutnya. Saat membuka Google, mengapa muncul tulisan akun suspend sehingga tidak bisa membuka WA dan lain-lain, Pak? Akun Google-nya suspend itu kemungkinan sudah dari pihak Google-nya sudah melihat ada beberapa pelanggaran, Pak. Itu buat akun Google yang disuspend itu pasti ada pelanggaran sebelumnya. Tuh. Biasanya juga pelanggaran ini kita tidak sadari, misalnya yang biasanya suspend itu kalau akun Google-nya misalnya di YouTube ya, akun YouTube itu kalau kita sering mengupload video atau film yang ada copyright-nya, yang ada hak ciptanya, itu bisa saja akun kita kena suspend. Itu biasanya karena kekurangtahuan kita akan hak cipta, haki. Baik, ini ada pertanyaan. Google apakah bisa untuk Edpuzzle? Edpuzzle boleh? Bisa? Bisa. Izin bertanya, apakah workshop ini membahas Gmail biasa atau akun guru belajar? Karena saya penasaran dengan Google dari Kemendikbud. Bukannya saya tidak mau membahas akun belajar.id ya, Ibu. Kayaknya ibu-ibu nih yang bertanya nih. Tapi kan kementerian sekarang itu melalui programnya apa ya, Rumah Belajar, ada juga program dengan Revo, itu luar biasa gencar melaksanakan workshop yang terkait dengan pemanfaatan akun belajar.id itu. Jadi enggak akan, tapi kalau ibu pengen nanya-nanya nanti di grup WA pasti saya jawab yang bisa saya jawab terkait akun belajar.id itu. Tapi karena ini kan nanti akan terpublikasi rekamannya, khawatirnya rekan-rekan yang di Revo dan rekan-rekan yang memang trainer Google yang ditunjuk langsung oleh kementerian untuk mensosialisasikan akun belajar.id itu merasa nanti ada ketersinggungan atau apa, jadi saya tidak membahas di workshop kita kali ini. Jadi kali ini kita hanya membahas akun Google yang biasa Bapak Ibu, yang sejuta umat. Kalau belajar.id belum bisa dikatakan akun sejuta umat karena masih karena nggak semua punya. Belum semua punya, iya. Kalau akun Gmail kan ya nggak disurvei pun hampir semua guru memiliki akun Gmail. Gitu. Baik, pertanyaan berikutnya terkait dengan Google Doc. Untuk file Google Doc, bisakah dikelompokkan per kelas atau per file, Pak? Ini kalau seperti itu settingannya dari gurunya saja.
Kalau mau ke kelas, linknya hanya di-share ke kelas tersebut. Kalau saya biasa untuk per kelompok, jadi satu kelompok memang satu link. Nah, kemudian kelompok lain dengan LKPD yang sama, misalnya ya tabel-tabel yang sama, tugas yang sama, itu saya buatkan link lain untuk ini. Ya tinggal kita rename saja, kita copy ya, filenya itu bisa kita copy, make a copy. Kalau mau dipakai untuk kelompok lain, nah, tinggal ini di rename, misalnya kelompok 1, kelompok 2. Linknya nanti akan berbeda setiap docs-nya. Kalau mau dikerjakan per kelompok atau per kelas. Baik, Itu terima kasih. dari settingan dari gurunya aja. Bisa Baik. sekali. Berarti tergantung kita membagi linknya kemana, begitu ya Pak Imron ya? Benar. Baik, lanjut Pak. Iya. Ada lagi? Ini banyak yang bertanya di Google Docs ini. Kalau di chat nggak ada, kalau di Google Doc kekecilan bacanya. Kecilan. Oke, kita. Nah, Saya memakai keyboard. Kita bisa mengetik tanpa memencet keyboard. Apakah untuk spreadsheet dan slide juga bisa menggunakan kolaborasi seperti ini? Iya, untuk spreadsheet dan Google Slide, cara berkolaborasinya ya sama persis seperti ini. Jadi tinggal ke sini saja ke apa ya ini namanya, menu yang di sini yang untuk share-nya ya, untuk share link-nya. Ini di samping foto profil kita itu ada menu untuk share link, tinggal di situ saja di setting. Ya, kita klik get link-nya, ini kita bisa change, kita ganti ya ke, kalau kita mau kunci tinggal klik lagi nih restricted. Jadi ini sudah terkunci lagi, tidak ada lagi yang pakai. Begitu kita klik lagi anyone can link itu, jangan lupa di setting ini. Apa hanya untuk melihat, untuk mengkomentari, ataukah untuk mengedit itu. Oke. Kemudian kita copy link, kirim lagi ke grup atau ke kelas yang membutuhkan. Linknya ini tidak berubah-berubah ya Bapak Ibu. Jadi setelah saya setting, ubah-ubah settingnya tadi, kemudian saya kembalikan, Bapak Ibu masih bisa melanjutkan. Jadi di spreadsheet dan Google Slide bisa. Baik, udah ya. Mana lagi? Ini Ibu Irma bilang dia memakai keyboard. Keyboard ini Google Keyboard ya. Jadi ada memang aplikasi tambahan, device tambahan kalau kita memakai Google Keyboard. Jadi bisa mengetik tanpa memakai keyboard. Jadi dia mengenal recognizing voice. Jadi apa ya? Kayak menemu baling gitu, mengetik tanpa keyboard. Jadi dia hanya mengenali suara kita. Itu keren sekali Bu Irma, keren. Baik, lanjut. Di Google ini sudah ada. Nggak ada. Kan nggak kebaca, aku nggak dikasih linknya, jadi nggak bisa join. Oh, tadi terkirimnya ke all attendees ya? Iya. Sorry. Bapak Ibu panelis nonton aja katanya gitu. Ya Pak Samsir ya. Soalnya kalau dari tampilan saya hanya ada pilihan all panelists, all attendees, sama host gitu. Coba kirim ke aku aja ke host, nanti aku bagiin ke teman-teman panelis. Sudah terkirim ke all panelis, sudah terkirim juga ke all attendees. Siap, terima kasih. Silakan Bapak Ibu panelis ikutan menulis. Jangan jadi penonton aja, ayo. Jadi ini serunya ya. Biasakan Bapak Ibu kalau ngajar di Zoom atau di Google Meet, waktu 2 kali 45 menit itu sedikit kayak membuat mata perih ya kalau kena kita natap layar terus. Tapi kalau
ada interaksi dengan anak-anak di satu layar yang sama, insya Allah waktu 2 kali 45 menit itu tidak terasa. Anak-anak juga tidak boring. Yang biasanya kan anak-anak kalau kita hanya memaparkan materi terus di Zoom, ya biasa anak-anak bolosnya sekarang itu bolosnya dengan mematikan kamera atau mematikan mic itu. Terus kita tidak tahu lagi dia ngapain. Nah kalau gini kan kalau gurunya interaktif, ya anak-anaknya juga bisa ketahuan. Oh si Rika masih hadir, masih ngetik. Si Ratna masih hadir, si ini masih hadir. Jadi itu. Minimal nggak absen terus baringan ya? Benar. Baring. Iya, karena peserta didik, saya menerima keluhan dari teman-teman yang guru-guru lain di sekolah saya seperti itu. Mereka mengeluh kok PJJ di kelas saya itu anak-anak banyak yang hadir, tapi di kelas mereka ya matikan mic, nggak tahu, paling 1-2 orang aja yang bersuara, yang lainnya nggak ketahuan apakah. Karena anakku juga begitu, absen nih 7:30, udah absen dia tidur lagi. Kok tidur lagi ya? Orang tugasnya bisa seminggu lagi mah, katanya begitu. Ya itu. Jadi pintar-pintar kita untuk mensiasati bagaimana anak-anak terlihat hadir walaupun tidak nyalakan kamera. Ini kan Bapak Ibu tidak nyalakan kamera, tapi ini interaksi. Ini misalnya kalau saya buat pertanyaan, tuliskan nama lalu menjawab, ya ini ketahuan semua. Tuh, walaupun saya jarang memakai itu untuk evaluasi, tapi hanya untuk melihat bahwa mereka masih hadir di kelas saya, berinteraksi dari itu. Oke. Untuk Google Docs beres ya Bapak Ibu ya. Insya Allah bisa. Ini hal yang mudah sekali bagi buat Bapak Ibu yang sudah punya akun Google. Ini satu hal yang sangat mudah. Nah, sebelum saya keluar, tentunya saya setting lagi ke restricted ya. Jadi kalau selesai saya tutup Google Docs-nya, nggak ada lagi yang ketik di luar. Itu. Nah, Bapak Ibu juga nanti jangan lupa di setting seperti itu, dikunci lagi bahasanya, kita kunci lagi. Itu. Kenapa? Kalau misalnya di Google Docs yang Bapak Ibu buat ada nilai-nilai atau ada pekerjaan siswa yang perlu kita nilai, itu tidak diutak-atik lagi sama temannya gitu. Karena bisa saja ini kalau saya tidak kunci, si A bisa menghapus jawaban si B, si C bisa mengganti jawaban si D, seperti itu pernah kejadian di kelas saya karena saya lupa mengunci gitu. Jadi buat Bapak Ibu nanti kalau mau pakai Google Docs di pembelajarannya, setelah pembelajaran dikunci lagi, jadi tidak ada yang utak-atik jawaban teman. Nah, kita bisa memeriksanya kapan-kapan. Dan ini jangan khawatir, tersimpan otomatis di drive kita. Itu ya. Pak Imron nih ada pertanyaan begini. Saya ingin ikutan nulis, tapi di HP saya nggak ada aplikasi Doc Google. Ketika ingin download terjadi kesalahan gimana? Benar. Kalau buat peserta didik atau sekarang Bapak Ibu ya yang mau membuka linknya pakai HP itu diinstal dulu aplikasi Google Docs-nya. Itu harus terinstall dulu aplikasi Google Docs-nya. Begitu juga nanti untuk yang spreadsheet dan misalnya juga nanti Jamboard, Google Slides itu perlu diinstal dulu. Itu. Kalau ada kesalahan biasanya ini di akun Google-nya. Biasanya ada yang pakai akun Google yang A, tapi mengklik ini dia enggak sinkronis, enggak tersinkron. Oke. Buat Bapak Ibu, aplikasi apa lagi yang pengen dipelajari? Google Sheet kurang lebih sama ya. Tapi Google Sheet kan tampilannya dia mirip Excel. Jadi kalau Bapak Ibu yang pengen buat
tabel-tabel itu lebih baik di Google Sheet. Kalau Google Slide ini tampilannya kurang lebih seperti PowerPoint. Jadi kalau saya pribadi belum pernah pakai Google Slide untuk ke peserta didik saya karena biasa slide saya itu ya slide materi sama seperti PowerPoint biasa. Tuh. Dan ini kalau Google biasanya ada yang khawatir. Ini PowerPoint ya Bapak Ibu, PowerPoint yang saya simpan ke Google Slide. PowerPoint yang saya simpan ke Google Slide. Jadi bisa terbuka itu. PowerPoint istilahnya dari aplikasi Office bisa kita buka di Google di dua penyedia. Jadi sangat bisa. Kalau kita buat baru biasanya ada desain ini yang bagus dari ini persis mirip dengan PowerPoint ya. Temanya juga nanti banyak, nggak perlu saya tampilkan sekarang. Cara untuk presentasinya ini ada pilihannya ya. Apakah presentasi per slide atau dari awal sampai akhir. Kemudian cara share-nya sama seperti di Google Docs tadi. Tuh. Jadi jangan khawatir buat Bapak Ibu yang mungkin tampilan PowerPoint-nya sudah itu terus, ya bisa di copy PowerPoint-nya masuk ke Google Slide, kemudian kita ganti temanya. Ini banyak sekali pilihan tema yang tidak sama dengan pilihan tema di PowerPoint, jadi sedikit terbaharukan materinya. Oke, saya tidak lama di Google Slide. Google Spreadsheet kurang lebih juga seperti itu ya. Tetap dari titik 9 ini kita masuk ke Google Spreadsheet. Mungkin tidak perlu. Kalau Jamboard ini sudah pernah, tapi siapa tahu ada Bapak Ibu yang belum pernah mengenal aplikasi Jamboard. Aplikasi Jamboard ini aplikasi, saya coba angkat ini. Nah, di sini ada tanda tambah ya untuk mengklik new Jamboard. Aplikasi Jamboard ini pengganti papan tulis Bapak Ibu, papan tulis digital. Pengganti papan tulis digital. Jadi di sini kita bisa coret-coret. Nah, masalahnya karena kita nulis nggak terbiasa nulis pakai mouse, biasanya langsung pakai spidol. Nah, akhirnya tulisannya seperti ini. Tetap ini bisa interaktif ya, ada kolom share-nya ya itu ya. Ya, betul. Jadi ini kita bisa interaksi. Jadi kalau saya pribadi ya untuk Jamboard ini karena tulisan tangan saya jelek, tidak terbiasa pakai mouse. Nah, saya selalu pakai sticky note. Sticky note. Nah, kalau di Sticky note. Sticky note ini kita bisa jadi ini di sini bisa kita ini kan, saya lupa buka. Ini kita bermain di Google di Jamboard lagi ya. Sama seperti yang tadi, ke anyone with the link atau siapa saja yang memiliki linknya, kemudian ke setting sebagai editor, saya copy lagi, saya kirim ke all panelis dulu ya, kemudian ke all attendees. Nah, silakan Bapak Ibu bergabung di Jamboard ini. Jadi biasanya saya
Nah, ini banyak yang bergabung. Jadi ini bisa di ini ya. Ini pertanyaan utama di sini. Wah, Ibu Ika ini sudah terbiasa deh. Nah, cara jawabnya ini bisa agak miring-miring aja, boleh. Jadi buat Bapak Ibu, untuk yang menggunakan sticky note, eh, untuk menggunakan Jamboard ya, maaf, untuk menggunakan Jamboard itu perlu ada satu petunjuk buat peserta didik kita nantinya. Jadi jangan hanya materi atau apa pertanyaan. Jadi untuk Jamboard ini karena mungkin masih banyak peserta didik yang belum terbiasa, itu petunjuk, perlu petunjuk. Jadi siapkan di setiap frame petunjuk. Ini baru satu frame. Nah, ini kalau kita mau ke frame berikutnya, di frame berikutnya nih satu Jamboard ini bisa sampai 20 frame. Tuh. Sudah ada yang mulai nakal mencoret-coret papan tulis dan dihapus. Terima kasih. Jadi ini interaksi banget Bapak Ibu buat setidaknya walaupun anak didik kita kalau pakai Zoom dia mematikan kamera dengan alasan hemat kuota, tapi kalau seperti ini kan setidaknya kita bisa melihat oh ada sekian anak yang berinteraksi dalam artian ketahuan bahwa walaupun kameranya mati, tapi anak-anaknya tidak tidur di depan HP atau di depan laptopnya. Ada yang tanda tangan, kan? Jadi menunya ini untuk Jamboard ada menu pen, ada menu penghapus. Ini untuk menu select ya, untuk kursornya. Ada menu sticky note. Ini untuk memasukkan gambar. Buat Bapak Ibu yang dengar suara saya, siapa tahu mau memasukkan gambar foto sekolahnya, ya boleh dari add image. Ini untuk lingkaran ya. Sayangnya kalau guru matematika kan membutuhkan tidak hanya sekedar lingkaran, tapi membutuhkan banyak sekali. Ini untuk text box. Text box juga kurang lebih sama. Kita bisa mengetik. Wah, tulisanku hilang. Kemana? Ya itu tadi. Di Jamboard ini karena interaktif, ada pasti anak-anak yang jahil. Jadi kalau tidak ada kata petunjuk atau apa, ya bisa saja ada yang menghapus jawaban temannya, seperti itu. Jadi betul-betul kita harus mengawasi. Saya pribadi kalau live interaktif begini dengan anak-anak kelas saya tidak berani sampai beberapa frame ke belakang. Itu ya. Saya tidak berani sampai beberapa frame. Maksimal biasanya 3 aja. Karena kalau lebih dari 3 itu kita biasanya lagi di frame 2, di frame 1 ada yang menghapus jawaban temannya atau apa, ada yang bahkan ada yang bisa yang menghapus materi. Kalau dua frame disatukan begitu bisa nggak Pak? Dikecilkan begitu? Dikecilkan nggak bisa. Disejajarkan gitu nggak bisa ya? Oh bisa. Nih. Misalnya yang belum selesai di frame 1, ya selesaikan frame 1, nanti ada yang di frame 2, tapi kita ikut mengawasi gitu. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Iya, ini satu kali tampil dia hanya satu frame aja. Jadi bahkan yang paling parah itu biasanya lagi sudah banyak tertumpuk jawaban dan kita kan tidak tahu kalau anak-anak tidak nulis nama itu kita tidak tahu. Langsung tiba-tiba ada yang clear frame. Nah itu selesai. Kayak gini. Ya, terhapus semua jawaban kemana. Itu yang ini yang masih perlu sebenarnya kita. Tapi ini sebenarnya masalah jam terbang saja karena anak-anak belum terbiasa
belum terbiasa. Ini saya undo ya, tadi kan clear frame saya undo. Jadi anak-anak yang belum terbiasa dengan aplikasi Jamboard, dia klik ada di depan matanya, di depan layarnya, bahkan bisa saja dia clear frame. Nah, biasanya kalau sudah clear frame itu kelas langsung ricuh karena ada yang jawabannya itu dihapus dan lain-lain. Ini tidak ada yang mencoba ada yang mencoba di frame kedua seperti itu. Dan ini sangat interaktif. Biasanya kan ada beberapa pertanyaan pendek bisa kita muat ke dalam satu sticky note dan itu anak-anak juga seru menjawabnya. Ini kan kita bisa inovasikan menjadi pertanyaan sesuai mata pelajaran kita dengan catatan sama seperti di Google Docs tadi. Karena di sini kita tidak tahu siapa namanya. Tapi kalau yang Bapak Ibu yang sekolahnya sudah full menggunakan akun belajar.id, nah ini ketahuan nama siswanya. Dalam artian siswanya juga menggunakan akun belajar.id. Jadi kalau semuanya sudah pakai akun belajar.id, di sini sudah nama siswa, bukan anonymous lagi, bukan nama samaran. Itu. Tapi karena ini kan kita pakai akun masing-masing, jadi semuanya masih nama samaran. Jadi petunjuknya tetap harus, kalau mau menjawab harus menuliskan nama dulu. Jadi kita tahu, sebagai guru kita tahu, oh si A yang lagi menjawab. Ini bisa digantikan. Ini bisa digeser-geser. Saya sebagai guru ya, ataukah Bapak Ibu yang sebagai peserta didik, itu bisa menata jawaban siswa. Ini seperti yang numpuk-numpuk seperti ini bisa ditata. Ini Pak siapa sih, gagah banget. Nah, bisa dikasih kecil, ibu ini fotonya bisa dikasih besar. Itu ya. Saya harap ini tampilan singkat ini Bapak Ibu sudah bisa. Oke. Ada yang bertanya? Bertanya sebentar ya. Membaca tulisan di Jamboard nggak ada. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Karena ini kasih kan. Bagaimana cara? Enggak, sebentar. Ada nih, ada. Bagaimana cara bisa memasukkan frame? Masukin frame. Memasukkan frame mungkin menambah ya, karena ini kan sudah frame, nggak perlu kita masukkan lagi. Mungkin beliau buka Jamboardnya sendiri, terus pengen nambah frame. Oh, kalau nambah frame seperti ini. Kalau ini tinggal kita klik aja yang ini kan ada create frame. Tanda panah yang di atas ini untuk frame. Jadi kita tinggal create frame, ataukah kita klik yang, saya ulangi mungkin kurang tampil ya, di ini di bawah frame ini ada segitiga kecil ya, itu kita bisa klik. Nah, di sini di frame yang ini ada titik 3, itu bisa kita duplicate, kita bisa gandakan. Nah, ini jadi ada 2 frame yang sama, karena yang pertama saya duplikat. Itu ini bisa diduplikat lagi. Nah, ini sudah 3 frame. Mungkin itu maksudnya untuk mengcopy. Jadi misalnya kalau saya biasa frame 1 saya kasih pertanyaan, petunjuk, kemudian saya tulis frame 1 ini untuk kelompok 1. Nah, kemudian saya duplikat. Nah, di frame berikutnya saya tinggal ganti frame 2 untuk kelompok 2, frame 3 untuk kelompok 3. Itu biasa saya lakukan seperti itu. Jadi ataukah sudah
saya tentukan namanya. Jadi nggak ngacak-ngacak ya, dia harus tahu dia ada di frame yang mana begitu kan? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi ditentukan, jadi si A, si B, si C menjawabnya di frame 1, si D, E, G itu dijawab di frame frame kedua, selanjutnya di frame ketiga, seperti itu. Itu Pak bisa Imron, ini di-setting. ada pertanyaan begini, bagaimana kita mengenali jawaban masing-masing siswa? Untuk mengenalinya itu tadi saya kasih tips. Jadi setiap jawaban wajib didahului oleh nama dari peserta didik. Itu. Jadi nama selalu didahului oleh namanya, lalu mungkin pakai koma atau dalam kurung, baru jawabannya. Kurang lebih seperti itu. Dan tentunya jawaban dari kalau kita menggunakan Jamboard atau Google Docs tadi, usahakan jawabannya atau pertanyaannya bukan yang penjelasan yang panjang lebar, yang untuk menginteraksikan kelas saja, untuk menginteraksikan kelas. Saya belum pernah memakai Google Docs atau Jamboard atau yang lain untuk bahan evaluasi atau pengambilan nilai akhir, itu belum pernah, karena untuk ini gampang sekali anak-anak lihat jawaban si A duluan ini, kemudian merasa benar jawaban si A, si B mencontoh jawaban yang sama. Itu sangat memungkinkan. Tapi setidaknya kita masih untuk melihat interaksi anak-anak itu masih bisa bahwa oh si A menjawab, si B menjawab, berarti masih hadir, mereka tidak tidur di kelas, di rumahnya, tidak tidur di depan HP-nya gitu. Baik, seperti itu. Lanjut. Ada yang nanya nomor registrasi di mana? Di grup WA ya, udah dibagikan ya nomor registrasinya ya. Silakan Bapak Ibu. Cukup ya untuk Jamboard ya. Udah. Oke, saya kunci lagi. Cara kuncinya sama seperti yang tadi. Jadi sengaja saya memperlihatkan cara membuka, cara men-share-nya dan cara menguncinya, karena ini lumayan penting. Karena kalau kita tidak buka share-nya, kita tidak bisa kirim link-nya ke peserta didik. Ataukah setelah kita selesai mengajar, kita perlu sekali untuk mengunci biar nanti jawaban dari peserta didik kita itu tidak diutak-atik lagi setelah kita tutup link-nya. Oke, saya rasa cukup untuk praktik. Bapak Ibu ada yang belum menggunakan Classroom ya? Mungkin rata-rata pakai Classroom ya. Ini ada yang private ke saya, penasaran dengan Google Earth. Kalau Google Earth itu seperti ini tampilannya. Maaf, yang tampil PowerPoint-nya. Nah, ini tampilan Google Earth ya. Saya klik yang titik 9 tadi, lalu klik menu atau produk Google Earth. Jadi di Google Earth ini masih loading. Nah, ini kalau saya biasa dengan anak-anak saya, anak-anak di rumah ya, ini biasanya apa sih yang saya pengen tahu Kebun Raya Bogor. Kalau Bu Umi mungkin sudah sering ke Kebun Raya Bogor. Lewat doang. Kalau saya belum pernah ke Kebun Raya Bogor. Lewat doang. Jadi ini mengantarkan kita nih, anak-anak kalau sudah lihat kayak gini, langsung apa ya? Dia kayak merasa berada di antariksa atau apa. Nah ini Kebun Raya Bogor. Ternyata Kebun Raya Bogor itu seperti hutan-hutan gitu, bukan seperti taman gitu.
Itu Dan ini lengkap luas banget, dengan Pak. wiki. Itu luas banget. Iya, jadi ini kita bisa bercerita bahwa Kebun Raya Bogor itu bukan taman kecil. Ini yang luas sekali. Yang ini Istana Bogor mungkin ya Bu Mi ya. Ya, Nah, ini Istana Bogor, di dekatnya ini Istana Bogor, ada Istana kijangnya. Istana Kepresidenan di Bogor. Kemudian dekatnya itu Kebun Raya Bogor yang luas sekali. Kemudian ada Sungai Ciliwung yang lumayan terkenal. Ini kita bisa menceritakan ini. Kemudian ada Wikipedianya, jadi Wikipedianya ini berisi informasi juga. Itu. Ini Google Earth lumayan kalau kita lagi stagnan di pembelajaran, ataukah mungkin anak-anak kita di rumah penasaran, kok kita tidak pernah keliling dunia, pengen lihat Menara Eiffel atau apa. Ini kita bisa mengobati sedikit dengan uh, dengan Google Earth ini. Jadi kalau di Bogor tuh gini, ada istilah kalau nyasar cari kebun raya. Gitu ya. Karena itu di jantungnya kota Bogor gitu. Jadi semua terlewati oleh angkot. Jadi kalau nyasar patokannya kebun raya. Nah, ini saya klik Menara Eiffel Tower. Mana Menara Eiffelnya ya? Ini ternyata. Ini kita coba perbesar, bisa enggak? Oh, tinggal di double klik. Nah, ini Menara Eiffelnya. Tuh, ternyata ada dekat Sungai Seine. Jadi lumayan bisa kita bawa keliling-keliling. Mana lagi? Bapak Ibu yang belum pernah ke Toraja, boleh klik. Misalnya salah satu contoh Toraja Utara. Ini melihat dia zoom in zoom out saja untuk anak-anak SD itu lumayan interaksi. Oh, ternyata Toraja Utara ada di Sulawesi Selatan. Tuh. Ini bisa pembesaran beberapa kali ya. Tapi tidak bisa sedetail. Kalau mau yang detail, Bapak Ibu boleh pakai Google Street View. Ada juga aplikasi Google yang Street View. Kalau mau sudah sampai detail ke alamat, ke RT RW, itu boleh pakai Google Maps. Tuh, ini hanya untuk tampilan luar. Banyak sekali yang ini seluruh dunia bisa kita kasih masukan kata kuncinya, kemudian biarkan Google yang mencari. Itu ya buat ibu siapa ini yang tadi private ke saya pengen tahu Google Earth seperti apa, seperti ini ya. Oke, Bapak Ibu. Sudah tidak ada yang bertanya? Udah nggak ada. Nggak ada. Cuma Jadi, nanya link modul. Link modul. Saya tidak siapkan modul karena biasa pengalaman kalau sudah ada modul, Bapak Ibu tidak interaktif di grup WA. Itu. Saya pengennya grup WA-nya itu aktif, Bapak Ibu bertanya nanti. Karena saya maunya seperti ini. Ada pendampingan. Yang hari pertama kita menyiapkan classroom penugasan sama-sama. Ini Bapak Ibu yang menyiapkan sendiri. Hari kedua tentang Google Slide. Jadi Bapak Ibu yang terlewatkan tadi materi Google Slide, Google Docs, dan Jamboard, itu nanti boleh tanya-tanya. Kemudian hari ketiga tentang Google Form. Google Form saya belum jelaskan ya, tapi Bapak Ibu mungkin sudah. Sebentar saya jelaskan tentang Google Form. Tuh. Google Form dan Google Drive. Kemudian hari keempat untuk pemeriksaan tugas. Itu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya ini. Tidak banyak kok Bapak Ibu. Ini mungkin kelihatan 1, 2, 3, 4, 5.
Ini agak banyak, tapi ini sedikit. Yang pertama, Bapak Ibu cuma menyiapkan satu classroom. Saya yakin Bapak Ibu sudah kalau memang Bapak Ibu belum pernah pengguna classroom, nah ini peserta yang paling saya cari sebenarnya, yang belum pakai classroom. Tapi kalau yang sudah pernah, nah itu kan tinggal create classroom baru. Nah, kemudian minta tolong ke siswanya minimal 3 orang, maksimalnya tidak terbatas ya. Ini siswa ada isi di classroomnya. Kemudian ibu, bapak sebagai peserta workshop ini memposting salah satu aja. Apakah itu link Google Slide atau Google Docs ke classroom tersebut, ataukah link Jamboard yang interaktif seperti tadi, ataukah link quiz dari Google Form. Gitu. Jadi ini bukan ketiganya ya, bukan 4. Ini yang ini bukan semuanya. Cukup salah satu saja diposting ke classroomnya, apakah Google Slide, apakah Jamboard, apakah quiz dari Google Form, ataukah link dari Google Drive yang telah berisi materi pelajaran. Itu yang telah berisi materi pelajaran. Nanti setelah 3 siswa atau beberapa orang siswa dari Bapak Ibu telah mengerjakan link yang terposting di classroomnya, baru Bapak Ibu mengundang saya sebagai guru. Itu. Kalau jadi saya akan menunggu undangan ke Google Classroom Bapak Ibu di email saya yang ini. Kenapa saya pakai Super Drive? Saya khawatir banyak ada classroom Bapak Ibu yang isinya banyak sekali materi. Nah, kalau itu kan khawatirnya Gmail saya tidak muat itu. Jadi saya pakai yang unlimited. Pak Imron sambil nanti menjelaskan kembali, ini ada yang bertanya, Bunda Sri Handayati, tadi menggunakan aplikasi apa ya Pak yang lokasi saya terlempar? Google Earth Ibu, Google Earth. Google Earth. Lokasi. Ya, yang Google ini. Earth. Ini ya. Yang bola dunia ya, Google Earth. Ya, mirip bola dunia, warna biru, Google Earth. Pak, itu keren ada yang nanya lagi nih, Pak, di sekolah saya kebetulan jaringannya nggak ada otomatis, saya nggak bisa dijadikan sampel, makasih. Gimana ya? Pelaksanaan ini kan tidak harus di sekolah, dari sekolah Bapak Ibu, boleh dari rumah atau di lokasi mana aja yang Bapak Ibu punya jaringan gitu. Jadi tidak harus di sekolah. Setidaknya ada usaha dari Bapak Ibu untuk ini. Di report aja ke grup WA kendala-kendalanya seperti itu. Ini ya tahap. Jadi tugasnya sebenarnya Bapak Ibu cuma satu. Tugasnya Bapak Ibu cuma satu. Bapak Ibu membuat classroom yang telah ada siswanya, telah terposting materi pelajaran yang berupa link, bukan PDF ya. Jadi materi pelajarannya berupa link, apakah linknya dari Google Slide, Google Docs, atau yang lain, dari Jamboard, ada link quiz dari Google Form, ataukah link Google Drive yang isinya materi pelajaran. Jadi kalau materi pelajarannya Bapak Ibu filenya PDF, itu disimpan dulu ke Google Drive, ataukah PowerPoint disimpan dulu ke Google Drive. Jadi jangan materi PDF-nya yang diposting. Kalau materi PDF kan sudah biasa. Nah, ini materi Google Drive-nya. Nanti saya tinggal cek apakah Google Drive-nya terkunci atau tidak. Tuh. Kalau sudah bisa saya buka, berarti peserta didik Bapak Ibu yang lain juga sudah bisa buka. Kemudian, tolong saya dijadikan sebagai guru. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa menjadikan saya sebagai guru, berarti setidaknya saya bisa mengetahui bahwa Bapak Ibu di classroom-nya sudah bisa berkolaborasi dengan guru lain.
Itu aja. Ya. Jadi tugasnya sangat sederhana. Lagian kan ini kita cuma 32 JP ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet sekali. Kemudian saya juga masih sangat memahami Bapak Ibu juga punya aktivitas lain selain menyelesaikan tugas workshop ini. Jadi Imron, workshopnya misalnya begini, bisa nggak? Muridnya terkendala, misalnya begini, ya udah ngundang antar para peserta aja masuk ke kelasnya begitu kan, bagikan kode kelasnya, saling berbagi, yang penting minimal ada 3, saling mengerjakan, begitu boleh? boleh. Nah, Boleh Bapak Ibu, banget. jadi misalnya muridnya terkendala jaringan, Bapak bagikan saja kode classroom Bapak Ibu di grup, saling membantu, minimal 3 orang masuk kelasnya, saling membantu, saling bekerja sama, akhirnya bisa mengerjakan tugasnya. Begitu ya, Pak Imron ya? Boleh. Jadi istilahnya siswa yang saya minta di sini tidak harus siswa yang siswa Bapak Ibu di sekolah ya, nggak harus siswa, karena di classroom itu ada level sebagai di people di classroom itu ada 2 istilah, people sebagai guru teacher dan people sebagai student sebagai siswa. Nah itu yang saya maksudkan. Kalau Bapak Ibu berkolaborasi dengan sesama peserta di grup ini, tentunya menambahkan siswa itu hanya memakai kode dari classroom, Tapi kalau untuk menambahkan guru di classroom itu tentunya memakai cara lain, bukan pakai kode, tapi mengirimkan email ke saya gitu. Jadi cukup ke saya saja, karena saya yang nantinya menilai langsung classroom Bapak Ibu itu. Bapak Ibu yang mau berkreasi isi classroomnya seperti apa, itu bebas saja. Misalnya ada yang mau isi classroomnya dengan Google Maps atau Google Earth atau yang lain, itu silakan. Ataukah mau mengintegrasikan dengan Quizzes, tidak pakai Google Form tapi pakai Quizzes atau pakai Kahoot, itu boleh sekali. Jadi silakan Bapak Ibu berkreasi aja. Yang penting poin-poinnya saya bisa memahami. Oh, Bapak Ibu sudah bisa memaksimalkan classroom akun Gmail biasa, bukan belajar.id, itu untuk pembelajaran Bapak Ibu. Baik, Pak Imron, ini ada pertanyaan dari Bunda Lestari. Semoga pada pertemuan berikutnya bisa dicontohkan penggunaan Hangout, buku, Keep, postcard, seni, Google One, Google Earth, koleksi. Terima kasih. Ya, betul, karena kita itu kan tadi saya tampilkan banyak sekali produk ya Bapak Ibu ya, dan kita terbatas dengan waktu, jadi produk-produk dari Google di titik 9 ini tidak semuanya sempat kita tampilkan, tapi kalau nanti cukup atau mungkin kalau ada Bapak Ibu yang sudah duluan utak-atik aplikasi-aplikasi atau produk-produk yang ada di sini, itu nanti boleh share ke sesama peserta di grup, boleh share. Atau kalau memang menguasai dan bisa ini mungkin di Lontara edisi berapa ya, Bapak Ibu bisa mengisi materi tentang itu. Karena Hangout ini sebenarnya aplikasi lama ya Bapak Ibu, sama dengan Google Duo, ini aplikasi-aplikasi lama di Google. Cuma pada zamannya aplikasi ini launching, nah kita belum pandemi, jadi kurang dilirik oleh orang-orang, ini. Nah, Google Meet yang aplikasi baru lahir dekat-dekat dengan pandemi ini yang lebih populer karena memang lebih dibutuhkan pada saat ini untuk Google Meet. Gitu. Untuk yang lainnya nanti kalau ada waktu ataukah nanti di pertemuan berikutnya kita akan tampilkan apa kelebihan dari Hangout, apa kelebihan dari Google Duo, Google Foto, Google Collection dan lain-lain. Tapi saya harap Bapak Ibu punya apa ya, daya nalar atau apa ya, penasaran lah. Daya usil Pak, daya daya usil aja deh bahasanya, yang
yang pengen kepo-kepoin aplikasi-aplikasi ini silahkan untuk klik Google Books dan lain-lain, itu silahkan aja. Enggak, ini kan akun Google kita gratisan. Nanti kalau ada permintaan pembayaran ya kita abaikan saja. Karena tidak semuanya kayak ini Google One. Google One ini sebenarnya Google Drive. Google One ini sebenarnya Google Drive, tapi dia yang berbayar, yang premium, di mana karena kita berbayar jadi lebih tingkat keamanannya lebih tinggi. Tingkat keamanannya lebih tinggi. Ini biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Itu. Oke ya. Ada lagi? Mudah-mudahan ada lagi yang nanya. Jadi kalau kita iseng nggak bisa tidur, Bapak Ibu, ini titik 9-nya dieksplor satu-satu ya. Ya, dieksplor aja, jangan sampai nganggur akunnya. Itu aja yang tadi pengantar saya di awal kan, sangat disayangkan banyak guru yang hanya Gmail aja yang diketahui, Gmail. Nonton YouTube pun itu biasa nonton YouTube enggak login. Jadi tanpa akun Google dia nonton YouTube, ataukah hanya menggunakan YouTube milik orang lain, linknya dikirim ke grup, padahal bisa sekali. Awalnya saya pengen tugas dari Bapak Ibu itu membuat video tutorial, misalnya tutorial memakai Google Meet, tutorial memakai Jamboard, Classroom dan lain-lain. Tapi saya khawatir tugas itu jauh lebih berat lagi daripada pengelolaan Classroom itu. Jadi saya khawatir itu. Khawatirnya juga aplikasi rekam layarnya belum punya ya Pak. Benar, jadi agak-agak butuh butuh aplikasi tambahan lagi kalau pengen buat video tutorial. Tapi sangat-sangat memungkinkan, misalnya kalau di Classroom Bapak Ibu mengirimkan misalnya link YouTube tutorial atau dari channel Bapak Ibu langsung, isinya tutorial tentang menyimpan Google Contacts. Itu saya bisa verifikasi sebagai tugas yang sudah masuk. Misalnya ya, atau pakai tutorial pakai Jamboard, link YouTube-nya dikirim ke Classroom. Tumben loh Bapak Ibu, Pak Imron nggak maksa. Kalau ke saya maksa dia. Jadi dibebaskan aja, saya bebaskan aja. Yang penting saya menilai tugas Bapak Ibu itu nanti dari Classroom-nya. Jadi undang saya, invite saya secara sebagai guru, kemudian saya melihat isi Classroom-nya Bapak Ibu, apakah isinya link materi ataukah link YouTube berupa tutorial dan yang lain, itu saya lalu beri checklist penilaian. Semoga dipahami ya Bapak Ibu ya, dan tugasnya mudah-mudahan tidak memberatkan aktivitas keseharian Bapak Ibu. Tapi dari dipaksa itu akhirnya kita jadi bisa Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Semua. Lanjut. Banyak yang istilahnya guru-guru yang hanya karena ngikut workshop yang kecil-kecilan akhirnya jadi bisa. Ini ada Pak Puspo angkat tangan nih. Pak Puspo mau ngapain? Pak Puspo, ya nyapa Pak Imran aja. Kangen. Ada Pak Puspo mau nanya. Nah, udah. Tadi sebelah kembali ke sini. Tapi angkat tangan, ayo. Enggak. Kalau dilihat ini berarti kita suruh mengeksplor, tapi Pak Mukhlis, Pak Imran luar biasa, hanya memberikan satu tugas saja. Nah, itu yang luar biasa karena tahu kondisi. Nah, semoga teman-teman yang ini sebetulnya pesertanya banyak, hanya yang hadir sedikit ini. Itu aja nyapa Pak Imran. Makasih Pak Puspo. Teteh, makasih. Ya, turunin tangannya ya. Oh ya. Lanjut.
Saya stop sharing ya. Atau masih ada yang Bapak Ibu? Enggak ada. Udah nggak ada ya? Enggak ada. Oke deh, saya stop sharing. Soalnya kalau Jadi, saya nggak bisa baca chat. Jadi Bapak Ibu tugasnya tidak memberatkan. Jika Bapak Ibu kesulitan muridnya untuk bergabung, silahkan bagikan kode classroom Bapak Ibu di grup, saling bekerja sama, saling membantu begitu ya, agar semuanya bisa lulus. Ada yang nulis jam 6 sore waktunya mandi, Pak. Ini ada yang private ke saya. Nomor WA saya ada di grup kok, Ibu. Udah aku bagiin kok, udah aku bagiin. Oh, sudah ya. Ini ada yang private soalnya Ibu Yuni. Jadi udah dibagikan. Saya ada di grup WA. Jadi nggak usah khawatir, saya melarikan diri. Pokoknya di grup banyak panitia siap membantu begitu ya. Siap. Santai aja Bapak Ibu ya, tugas-tugas dari workshop ini enggak. Kalau memang ada yang merasa berat di japri saja, beratnya di mana, insya Allah saya dampingi pelan-pelan. Saya sudah terbiasa, banyak yang guru yang beranggapan dirinya sudah tidak mampu IT, sudah mati suri untuk mengajar di dunia digital ini, lagi 2 hari pensiun dan lain-lain. Tapi kalau memang serius, saya dampingi secara private. Alhamdulillah sudah banyak beberapa guru-guru senior itu yang awalnya punya laptop tapi nganggur di rumah, akhirnya ngajarnya sekarang sudah pakai laptop. Smartphone-nya bukan hanya untuk buka WA, tapi sudah ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa dimanfaatkan dari smartphone-nya. Jadi kembali ke semangat dari Bapak Ibu semua. Contohnya saya Bapak Ibu ditantang terus, ya ampun. Akhirnya sekarang lebih jago dari gurunya gitu ya. Karena iseng aja, gurunya kan sibuk banget ya Bapak Ibu ya. Iya, ini saya jadi malu kalau ketemu Bu Umi. Dulu dengan Bu Umi belajar bareng-bareng Powtoon, sekarang saya hanya Powtoon aja yang ditahu, sekarang Bu Umi sudah tahu lebih banyak. Jadi luar biasa. Oke. Masih ada yang mau disampaikan Pak Imran? Nggak ada sih, cuma mau 7 menit menyampaikan lagi? 7 menit lagi kita Nggak ada yang bertanya juga? Ya. Kita lanjutkan di grup WA mungkin ya? Ya, betul. Baik. Mungkin closing statement sebelum kita tutup Pak Imran? Perlu ya, oke. Semangat untuk semangat. Baik, untuk menutup kegiatan sore hari ini, untuk pemaparan materi yang saya bilang hanya 20%, saya harap Bapak Ibu semua semangat. Buat Bapak Ibu yang nggak hadir, nanti ada rekamannya, ataukah Bapak Ibu yang terputus-putus atau suara saya kedengaran kecil, itu nanti nonton rekamannya, nanti akan di-share panitia ke grup. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat mengikuti workshop kita kali ini. Masih ada 3-4 hari ke depan untuk kita berinteraksi di grup WA. Kalau sekecil apapun kendala yang Bapak Ibu temui selama workshop ini, tolong di-share ke grup, di japri ke saya juga boleh. Saya sediakan waktu setiap hari 2-4 jam untuk komunikasi di grup. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu akan ketinggalan materi. Kami teman-teman Lontara itu sudah terbiasa mendampingi Bapak Ibu yang banyak terkendala sana sini. Setidaknya kami punya kebahagiaan tersendiri kalau ada 1-2 orang Bapak Ibu yang memiliki progres dari workshop kali ini. Saya rasa itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ke depan kita bisa berkomunikasi lebih rutin di grup. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini juga membawa manfaat untuk kita bersama. Dari saya, kalau ada salah kata, ada hilaf, mohon dimaafkan. Sekian untuk dari materi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pemaparan materi oleh Bapak Imran dengan judul memaksimalkan akun sejuta umat. Nah, Bapak Ibu tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya agar mendapatkan sertifikat 32 jam. Oke, saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor. Mohon maaf jika dalam memandu acara ini ada kesalahan. Kita ketemu lagi di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.